Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Delmia Cooking ya. Oke, kali ini aku mau buat otak-otak crispy. Nah, di sini aku mau kasih referensi 2 resep sekaligus. Aku dapat resep ini dari kedua orang pedagang otak-otak crispy-nya langsung ya teman-teman, dengan berbeda-beda bahan. Nah, di kedua tanganku ini hasil dari 2 bahan yang berbeda ya teman-teman, tapi hasilnya sama-sama bagus dan crispy tahan lama. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja yuk ke cara buatnya. Pertama-tama siapkan otak-otak 30 buah. Resep pertama, masukkan tepung beras 100 gram atau 10 sendok makan ke dalam wadah. Lalu tambahkan tepung maizena 3 sendok makan, tepung terigu 3 sendok makan. Kemudian bawang putih setengah sendok makan, bisa diganti dengan bawang putih yang dihaluskan 2 buah ya teman-teman. Kaldu ayam bubuk atau royco setengah sendok makan, garam 1/4 sendok teh, lada bubuk setengah sendok makan. Kemudian aduk rata. Selanjutnya tambahkan air suhu normal 600 ml. Nah, jadi kekentalannya ini memang harus encer ya teman-teman. Selanjutnya resep yang kedua. Siapkan wadah dan masukkan tepung beras 100 gram atau 10 sendok makan. Tambahkan kaldu ayam bubuk setengah sendok makan, garam 1/4 sendok teh, lada bubuk setengah sendok makan, bawang putih bubuk setengah sendok makan, bisa diganti dengan bawang 2 siung yang dihaluskan ya. Lalu aduk sampai tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata, maka tambahkan air 500 ml suhu normal. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, kemudian tambahkan telur 1 butir, lalu aduk sampai tercampur rata. Nah, kekentalannya juga ini harus encer ya teman-teman. Nah, kemudian ini sisihkan dahulu ya. Sekarang saya akan menggoreng resep yang pertama dulu ya, yang adonannya tanpa telur. Pertama, celupkan dahulu otak-otak ke dalam adonan, masukkan separuhnya saja ya, atau 15 buah. Nah, kemudian ini langsung aja diangkat ya dengan saringan atau apa saja. Kemudian goreng di minyak yang masih hangat, api kecil saja ya, karena dikhawatirkan biasanya akan meledak-ledak kalau apinya besar ya teman-teman. Nah, untuk minyaknya ini harus banyak ya teman-teman. Dan ini harus sering diaduk. Goreng sampai otak-otaknya mengembang dan kokoh atau garing ya. Nah, kalau sudah kokoh atau garing, besarkan apinya dan tunggu beberapa saat sampai minyaknya panas ya. Lalu ambil adonan dengan menggunakan gelas takar. Jangan lupa diaduk dahulu ya, supaya tepungnya tidak nempel di bawah. Lalu ambil adonan sebanyak 100 ml dan siramkan dengan jarak yang agak tinggi dari wajan ya, supaya membentuk crispy yang kecil-kecil. Dan ini bisa langsung diaduk atau bisa juga tunggu sesaat ya, sampai buihnya hilang baru diaduk atau dibolak-balik. Ini harus sering dibolak-balik ya, supaya adonannya itu nempel di otak-otaknya.
Nah, setelah garing, siram lagi dengan adonan yang sama sebanyak 100 ml. Tunggu sesaat sampai buihnya berkurang, baru diaduk atau dibolak-balik ya. Teman-teman wajib pakai wajan yang agak besar ya, supaya buihnya itu tidak beleberan. Jangan lupa harus sering dibolak-balik ya, supaya adonannya menempel pada otak-otaknya. Aduk terus sampai otak-otaknya kecoklatan atau garing ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai garing ya teman-teman. Ini cuma 2 kali siram aja udah bagus banget hasilnya ya, Masya Allah. Tapi kalau teman-teman mau hasilnya yang lebih gondrong crispy-nya, bisa disiramnya 3-4 kali ya. Nah, setelah garing dan warnanya kecoklatan, angkat. Nah, untuk penggorengan yang kedua, wajib minyaknya diangetin dulu ya, dengan cara dikecilkan api atau dimatikan api, atau dengan cara minyaknya ditambah dengan minyak yang dingin ya teman-teman. Penggorengan yang kedua ini aku pakai resep atau adonan yang kedua yang pakai telur ya. Sebelumnya otak-otaknya sudah aku celupkan dahulu ke dalam adonannya. Nah, setelah otak-otaknya garing atau kokoh, siramkan adonan atau resep yang kedua sebanyak 100 ml ya. Caranya sama seperti yang pertama ya teman-teman, yang memakai adonan yang pertama. Aduk terus sampai adonannya nempel di otak-otaknya. Setelah garing, siram yang kedua kali sebanyak 100 ml juga ya sama. Nah, kali ini aku mau pakai 3 siraman ya. Ini siraman yang ketiga ya teman-teman. Seperti biasa, disiram dengan sebanyak 100 ml. Nah, untuk sisa adonannya ini masih banyak banget ya teman-teman, bisa dipakai lagi 2-3 kali.
Nah, ini hasilnya teman-teman. Dari kedua wadah ini berbeda resep, berbeda bahan. Yang sebelah kiri ini pakai resep yang pertama, dan yang sebelah kanan adonan atau resep yang kedua yang menggunakan telur ya. Keduanya sama-sama hasilnya bagus banget dan crispy, tapi resep yang kedua ini atau sebelah kanan itu agak berminyak ya teman-teman, dan resep pertama itu tidak begitu berminyak. Masya Allah, kedua resep ini sama-sama bagus hasilnya, garingnya sama-sama tahan lama seharian. Teman-teman bisa pilih salah satu resep ini ya, tergantung selera teman-teman. Dijual 1000-an, di sini laku banget loh teman-teman. Sudah banyak yang sukses dari jualan ini. Bahannya simple, caranya juga gampang banget, sekali buat langsung bisa, insya Allah ya. Tambah enak lagi, diberi taburan bumbu balado atau saus, cocok banget ya teman-teman. Semoga teman-teman yang mau jualan ini laris manis dan dimudahkan ya, amin. Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.